Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak di channel YouTube Fahrun Gani bersama Bapak Abdul Ghani An-Salbi SPD MM, guru SMP Negeri 11 Binjai, dan Ibu Fahraini Harahap SPD, guru SMP Negeri 1 Kuala. Pada pertemuan kali ini, Bapak dan Ibu akan bercerita tentang sejarah matematika, mulai dari segi bahasa sampai sejarah pertama matematika di suatu negara. Baiklah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghani. Baik, terima kasih kepada Ibu Fahraini Harahap. Dari segi bahasa, matematika berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan matema, yang artinya pengetahuan, pemikiran, pembelajaran, atau yang sebelumnya disebut dengan ilmu hisab, adalah ilmu yang mempelajari besaran. Selanjutnya, sejarah pertama matematika adalah negara Babilonia. Ini adalah negara Babilonia yang terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Matematika Babilonia adalah matematika yang ditemukan di Mesopotamia 2500 tahun sebelum Masehi. Pada peradaban Babilonia matematika merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia, atau yang sekarang kita sebut dengan negara Irak. Penduduk Babilonia merupakan orang yang pertama kali menulis bilangan dari kiri ke kanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tablet yang ditemukan, ditulis dari kiri ke kanan. Sistem matematika Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Angka 60 memiliki banyak pembagi, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 60, yang membuat perhitungan menjadi lebih mudah. Berikut ini adalah contoh lambang bilangan bangsa Babilonia dari 1 sampai 50. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Fahraini Harahap. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghani. Selanjutnya kita akan membahas negara Mesir. Ya, ini adalah negara Mesir yang daerahnya dialiri Sungai Nil. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena dengan tinta berwarna hitam atau merah. Tulisan Mesir kuno sering disebut tulisan hieroglif, dan tulisan ini ditemukan dalam bentuk gambar pada papirus
ataupun guratan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem numerasi Mesir kuno bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Ya, selanjutnya inilah bilangan yang dipakai oleh bangsa Mesir. Ya, selanjutnya kita masuki negara Cina. Matematika di Cina muncul secara independen pada abad ke-11 sebelum Masehi. Orang Cina secara mandiri mengembangkan sistem bilangan real yang mencakup bilangan negatif dan besar secara signifikan, lebih dari satu sistem bilangan atau basis 2 dan basis 10, aljabar, geometri, teori bilangan, dan trigonometri. Pada dinasti Han, orang Tionghoa membuat kemajuan substansial dalam menemukan akar N dari bilangan positif dan memecahkan persamaan kongruensi linier. Ya, inilah bilangan yang dipakai bangsa Cina kuno. Nah, selanjutnya kita masuki bangsa Yunani. Sejarawan biasanya menempatkan permulaan matematika Yunani pada masa hidup Thales dari Miletus, kira-kira 624 sampai 548 sebelum Masehi. Hanya sedikit yang diketahui tentang hidup dan karya Thales. Tipis kepastian bahwa kelahiran dan kematiannya berdekatan dengan gerhana pada tahun 585 sebelum Masehi, yang mungkin muncul ketika dia masih dalam usia produktif. Meskipun demikian, umumnya disepakati bahwa Thales adalah orang pertama dari 7 pria bijak dari Yunani. Teorema Thales yang menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Ya, inilah bilangan yang dipakai bangsa Yunani. Demikianlah pembahasan sejarah singkat tentang matematika dan negara-negara asalnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.